Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa subhanal mu'minin rahimakumullah, ashabal fadilah, Kiai Tom yang saya hormati. Ini perlu kita menyebut orang yang lebih tua dan para ustadz sekalian yang saya bayangkan insyaallah dan saya harapkan ke depannya ini beberapa tahun, beberapa bulan dari sekarang sudah mampu untuk berdakwah ya. Karena sudah dekat dengan Allah, sudah yakin dengan Allah, jadilah Anda orang-orang beriman yang mempromosikan Allah. Amin. Ya, hadapan orang-orang jahil. Ya. Mudah-mudahan semuanya mampu, karena jika itu bisa dilakukan, insya Allah Allah akan menolong apa-apa yang Anda harapkan dan yang nggak pernah Anda ucapkan pada Allah, Allah akan tolong. Amin. Amin. Termasuk umur panjang itu. Ya. Rasulullah pernah sedih, Pak. Rasulullah pernah sedih karena udah dakwah di Mekah itu hampir 9 tahun. Itu jarang orang mau beriman. Jadi yang ada dia malah diblokade. Bapak kalau ngaku ngikutin sunnah Rasul, ngikutin kebiasaan Rasul, ya ngikutin sunnah. Karena ada sekarang aliran yang sunnah Rasul. Itu bukan cuma pakaiannya, bukan cuma penampilannya, tapi Bapak sanggup gak untuk ngajel batu di perut? Karena Rasulullah diblokade ekonomi, nggak disuplai makanan oleh orang kafirin Quraisy Mekah itu hampir 13 tahun, Pak. Anda bayangkan, ikutin, Anda hidup prihatin. Karena Rasulullah pernah bilang sama Abu Bakar, aku ditawarin sama Allah itu gunung jadi emas tuh. Tapi aku lebih memilih sehari makan, sehari lapar supaya aku bisa bersabar, dan sehari aku kenyang supaya aku bisa bersyukur. Itu, mesti tiru itunya. Jadi jangan tiru yang zohir-zohirnya, tapi tiru juga apa pendidikan Rasulullah terhadap Allah ini. Jadi Rasulullah tuh orang yang gak mikirin nasibnya, tapi mikirin nasib semua umatnya, ya. Nah, beliau sedih. Lalu Allah menurunkan sebuah ayat yang bunyinya begini, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Seandainya aku mau, aku berkehendak, aku akan jadikan semua orang beriman, kulluhum jami'a, semua orang beriman. Lalu Rasulullah itu dihibur sama ditanya dulu sama Allah di ayat selanjutnya, afa antum tukrihun nasa hatta yakunu mu'mina. Apa kamu pengen memaksa semua manusia itu beriman? Baru keluar rahasianya. Wa ma kana linafsi an tu'mina illa biiznillah. Tidak ada orang yang beriman satupun yang dia beriman tanpa izin Allah. Jadi kehadiran bapak-bapak ini, orang-orang beriman di ruangan ini, itu termasuk atas izin Allah. Ya. Jangan bangga, karena kita harus bersyukur pertama kali izin Allah keluar untuk kita hadir mencari ilmunya gitu. Ya, jadi luar biasa, Pak. Makanya saya bukannya ngalem, bukannya nyanjung gitu, tapi dalam rangka Bapak di sini duduk ini walaupun ngantuk-ngantuk, nyender-nyender tembok ngantuk, itu dalam rangka tarkul haram. Pertama Bapak meninggalkan yang haram, pasti loh. Kan banyak orang di luar sana yang sekarang lagi karaokean, minum bir gitu. Tapi kok nggak Bapak lakukan? Karena Bapak ngaji. Jadi satu tingkat derajat dibanding mereka udah dapat, Bapak. Amin. Dapat sekarang. Yang kedua, Allah utus malaikat-malaikat yang khusus untuk meneliti ahli zikir dan ahli ilmu. Kelompok-kelompok di dunia ini. Nemu mereka, malaikat nemu kita nih, lapor sama Allah. Lalu Allah berkata, syahidna, saksikanlah
bahwa aku nih Allah mengampuni dosa mereka semua. Amin. Jadi udah Bapak beriman, di sini Allah untuk beriman, langsung diampuni. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi yang semangat. Karena iman itu mahal harganya. Mahal dan atas izin Allah. Jadi sekarang saya yakin Bapak beriman. Amin ya rabbal alamin. Termasuk ini cuma main game ini. Dapat ampunan. Amin. Walaupun dosanya belum banyak dibanding bapaknya ya. Ya, sekarang kita masuk ke kurikulum pendidikan anak. Kemarin sudah full 7 pertemuan pendidikan anak bagian akidah. Ya kan? Jadi anak tuh kalau udah akidahnya udah mantap kayak gitu, sekarang kita masuk pendidikan ibadah. Tapi pendidikan ibadah ini ibadah mahdoh ya. Ibadah yang dalam rukun Islam dulu. Ya. Yang sholat, puasa, zakat, dan haji. Puasa, zakat, dan haji kita tinggalkan dulu. Karena ibadah yang utama adalah sholat. Jadi, nah, saya pengen kasih tahu nih Pak. Jangan bilang udah telat ya. Jadi, Allah tuh menyuruh kita untuk mendidik anak sholat itu. Bukan hanya sholat, tapi sholat plus. Jadi bukan cuma pijat, yang ada pijat plus, tapi sholat plus. Kalau ini mungkin dulu kita nggak diajarin begini nih, tapi ternyata Quran menyuruh kita untuk mengajari anak kita sholat plus. Mari kita lihat ayatnya, buka surat Luqman ayat ke-17. Ayat ke-17. Surat 31 ayat 17. Baik. Ayat ini dimulai dengan kata-kata ya bunayya. Wahai anakku sayang. Diyakini oleh para mufassir, Luqman yang hidup di zaman Nabi Musa adalah seorang ulama yang sedang bicara kepada anak kandungnya. Jadi ayat ini Allah ceritakan, Allah cantumkan di Quran, khitabnya adalah sholat, mukhotobnya adalah anak. Jadi bukan buat kita nih. Oke? Ya bunaya dari Luqman ke anaknya. Berarti kalau kita mengamalkan dari kita ke anak kita, ya. Jadi mukhotobnya bukan kepada kita semua yang udah dewasa, pada anak. Ya bunayah aqimis shalah. Hai anakku sayang, tegakkan sholat. Nyuruhnya gitu aja. Tapi ada tambahannya. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Itu tambahan pertama. Hai anakku sayang, tegakkan sholat dan suruh orang untuk berbuat baik, berbuat ma'ruf, dan cegah orang untuk berbuat mungkar. Itu tambahan pertama. Tambahan kedua, wasbir ala ma asabaka inna zalik. Tambahan kedua itu, wasbir ala ma asabak. Dan bersabarlah. Nantinya kamu akan ketemu dengan hal-hal yang gak mengenakan yang menimpa kamu. Ma'asobak yang menimpa kamu. Itu tambahan kedua. Coba itu. Nyuruh sholat disambung kalimatnya dengan wawu atof. Wawu atof dalam bahasa Arab itu artinya dan. Karena wa dalam bahasa Arab itu banyak Pak. Ada wawu atof, ada wawu kosam. Wawu kosam itu wawu untuk bersumpah. Wadduha demi waktu pagi. Walaili demi waktu malam. Ya, bukan dan artinya. Ada lagi wa yang artinya padahal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, atau sedangkan artinya. Jangan kamu mati, wa antum itu bukan dan kamu. Sedangkan kamu ya kan? Wala tamutunna illa wa antum, kecuali sedangkan kamu dalam keadaan Islam. Itu waw ma'iyah atau waw apa namanya? Kalau ini wa-nya waw ataf. Wa artinya nyambung, bukan summa.
Bukan semua, bukan kemudian bukan. Artinya kalau ada waw ataf, sholat kamu dan bersamaan dengan sholat kamu jadi pendakwah. Dan bersamaan dengan jadi pendakwah kamu harus sabar. Itu perintahnya. Nah, pertanyaannya sekarang. Ini paket ini adanya di mana nih? Ayat ini di Quran. Berarti Quran itu kan ayat-ayat Allah, ya. Apakah Bapak mengakui bahwa perintahnya Luqman pada anaknya juga bisa kita terapkan pada anak, ya? Oke, Mas Wi, ya. Tapi apakah diakui juga bahwa sebenarnya ini perintah buat kita nih? Anak kan jadi gede. Perintah buat kita bahwa ternyata di saat kita sholat, maka kita harus membuktikan sholat kita itu dengan menjadi pendakwah. Suruh orang berbuat baik, cegah orang berbuat mungkar. Lalu bersabar kita menghadapi apapun yang akan terjadi yang nggak mengenakan. Ma'asobak, apa yang menimpamu nanti. Ini Pak, sholat yang benar tuh ini. Anda mencetak kader yang bukan cuma sholat. Kalau cuma sholat namanya abid, ahli ibadah. Ya udah, yang penting dia udah sholat. Enggak. Ya. Karena ada tambahan lagi di sini, inna zalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu adalah sesuatu yang wajib. Azmil umur sebenarnya azm artinya agung. Al umur tuh mufradnya adalah al amir. Amir itu apa? Urusan. Umur itu jamak dari al amir. Berarti yang min azmil umur yang wajib itu ya sholatnya wajib, dakwahnya wajib, sabarnya wajib. Paham nggak itu? Ini perintah dahsyat ini. Bapak tega nggak sama anak nih? Abang nih, Ban sini Bang. Sholat kamu, habis itu kamu bilang sama orang-orang untuk berbuat baik, dan kamu cegah orang-orang berbuat mungkar, dan kamu sabar. Ngerti nggak dia digituin? Tapi Quran nyantumin ini, berarti buat kita ini mukhotobnya. Paham nggak? Makanya berarti orang yang merintahin ini paling tidak harus menjadi ahli dakwah dan adalah orang yang sabar. Paham nggak? Bapak udah pernah dengar belum ayat ini di luar? Hah? Makanya bayar kali Ji. Nah, kenal lagi kan dia. Padahal dia belum nanya sama Nasman. Benernya bayar nggak Iwan? Gitu. Ya. Jadi Luqman bilang, ya bunayya aqimis shalah. Lalu ditambahin dan bukan kemudian. Kalau kemudian kan nanti kalau kamu udah gede dakwah, enggak. Bersamaan dengan sholatmu itu disuruh wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Anak kecil Pak disuruh dakwah. Mau apa lu? Jadi maksudnya kita mendidik anak untuk sholat itu dari kecil adalah supaya dia bisa jadi agen kebenaran dan agen kesabaran. Inilah makna dari wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sungguhnya semua orang dalam kerugian. Illa kecuali alladzina amanu, orang beriman, wa amilus sholati, dan beramal baik, sholat segala macam zakat, wa tawassaw bil haqqi, yang menasihati dalam hal kebenaran, wa tawassaw bis sabr, nasihat dalam hal kesabaran. Kena kan kita? Kena nggak apa ayat ini? Kena kita. Makanya saya cetak, bab didik anak dalam ibadah ini, saya titip Bapak untuk ke anak Bapak, tapi saya juga nitip untuk diri Bapak. Jangan ragu untuk dakwah. Sebab gini Pak, orang yang ragu dakwah itu biasanya mengaku belum punya modal ayat hafalan. Bukan itu poinnya dakwah. Poinnya dakwah, Anda sebelum dakwah memulai dengan minta sama Allah. Ya Allah, saya kan mau ngulangin apa yang kau ucapkan di Quran. Saya mau sampaikan ke orang lain. Tolong saya dong. Nabi Musa aja mau ngadep Fir'aun keder,
Makanya dia bilang Rabbis rohri sodri wa yasiri amri wa udah. Ya Allah lancarkan lidahku supaya mereka ngerti apa yang aku katakan. Bapak nggak usah melihat wajah manusia ketika dakwah. Jangan. Gue keren nggak ya? Jangan. Bilang kebenaran itu nggak memerlukan penilaian manusia. Makanya saya dibilang aliran sesat apa bodoh amat. Saya udah minta tolong Allah kok. Gitu ya. Jadi ini perintah. Ya nak, anakku sayang, sholat kamu. Jadilah kamu dai. Jadilah kamu balik dan kamu jadilah orang yang sabar. Sampai sini paham, Pak? Ma'asobak nanti sabar diterangin nanti. Ma'asobak dulu yang penting. Apa yang menimpamu pasti ada enak, ada nggak enak. Tapi Allah udah kasih kunci resep itu. Innamal usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada si Yus. Yus kan Yusri kan. Ada kemudahan. Pasti itu. Nggak mungkin orang susah terus. Nggak mungkin dia orang mudah terus, nggak mungkin. Udah ada kuncinya semua di Quran. Yang penting sabar. Ini orang banyak nggak sabar. Banyak nggak sabar. Bukan dalam ayat ini dalam berdakwah. Iya betul. Berdakwah. Iya enggak. Bukan dalam berdakwah. Itu kan itu tadi yang kedua. Ya kan ini yang runtut nih. Betul. Pakai waw ataf. Tapi karena di belakangnya ada hal yang lain. Apa tadi? Ma asobak. Apa yang menimpamu? Iya, baik dalam kamu waktu berdakwah, waktu dalam sholat, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Jadi nyetak anak yang sholat ini dari kecil, anak udah diajarin jadi orang yang membawa kebaikan, ya, yang namanya jadi apa tadi? Jadi agen kebenaran, dan anak juga jadi agen kesabaran. Jadi tanya dong anak kita, diajarin yang bapak lo gitu. Kamu diajarin dua sini nggak? Diajarin sama dakwah nggak? Kamu diajarin main bola. Udah kamu mau main lagi deh, main lagi. Dia abisin dulu ngerti ya. Abisin ngerti dulu yang penting. Jadi nggak sembarangan Quran itu, Pak. Maksudnya apa? Kok dibentuknya dari kecil dibentuknya? Sebab kalau dibentuknya Quran hanya menyuruh anak itu hanya sholat saja, maka anak itu nggak bisa jadi contoh. Padahal hidup itu gantian, Pak. Hidup itu gantian. Anak jadi gede, jadi tua, entar dia mati. Dia punya anak, punya cucu yang harus mencontoh dia. Nah kita ini sekarang mau siap mati, udah bisa jadi contoh belum buat anak kita? Oh bapak saya dulu ahli sholat. Enggak. Makanya Pak, kalau bapak mulia di hidup di dunia sekarang ini, pengajar agama kayak apa, kayak ahli sedekah gitu, nanti cucu kita ikut-ikutan mulia Pak. Diomongin orang nih, kakeknya dulu nih, wah luar biasa, adem. Tapi kalau bapak di dunia ini hidupnya jadi ahli gaple, ahli karaoke gitu, ntar cucu kita ikut-ikutan enak. Diomongin sama orang, bapaknya waktu nyanyi karaoke lagu masuk apal gitu. Udah nggak usah ceritain kakek gue lagi, malu. Nah ini mendidik generasi yang akan mencontohkan zuriah ke bawah, bahwa dia itu selain ahli sholat, ahli ibadah, juga ahli ceramah. Gue nggak main-main nih. Ini soalnya yang bilang Quran, bukan saya. Yang bilang Quran. Ya. Sekarang kita ngomongin dulu sholat yang dibarengi menjadi agen kebenaran. Nah, ntar kebenaran, ntar kesabaran habis itu ya. Ini kebenaran dulu. Oke. Setiap orang yang sholat langsung dibebankan oleh Allah untuk menegakkan kebenaran. Jadi Bapak nggak usah berencana jadi pendakwah. Itu setiap orang yang udah sholat itu langsung Allah kasih tugas jadi agen kebenaran. Di mana itu adanya? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Itu kata Ali Imran. Dan hendaknya ada di antara kamu, ya, maksudnya ada di antara kamu itu bukan berarti Allah memilih ini nggak usah, bukan. Dan hendaknya ada di antara kamu, siap yang dinamakan kamu tuh mukhatab, yang terkena perintah itu gitu loh, bukan dipilih. Jadi hendaknya kamu jadi pendakwah, kamu nggak usah, bukan begitu. Wa takum minkum ummatan, hendaknya ada umat di antara kamu. Kamunya kan mukhatab, berarti kamu kena. Ntar yang ini mukhatab kena semua, ya.
Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya ada di antara kamu orang-orang yang menyerukan kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada kebaikan, kepada yang ma'ruf, wa nahawna 'anil munkar, dan menahan kepada yang munkar, wa ulaika humul yuflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ali Imran 104, buka. Fardu ain, bukan fardu kifayah. Jangan enak-enakan loh. Oh, Pak Haji Wahyu udah dakwah, ya udah kita yang dengerin aja. Nggak bisa. Iya. Kena lu tugas lu sekarang. Nah, mulai minggu depan mari kita dakwah gantian di sini. Ya, yang ngajar kurikulum Pak Ino, kami minggu pertama langsung pulang kampung dia tuh. Yang kedua Pak Nanu, wah dia bawa nasi uduk 3 truk. Yang penting saya jangan ceramah Pak. Gitu. Ya, menghindar semua, padahal diperintah. Jangan takut salah. Pertama-tama memang salah pasti merangkainya. Apalagi Dedi perjuangannya dakwah ini luar biasa. Dia pernah berjuang dakwah subuh di sini. Saya masih ingat 3 tahun yang lalu. Oleh almarhum Ustadz Siddiq itu dibantai dia. Iya deh. Habis-habisan dibantai. Subhanallah, saya bilang, waduh kasihan juga dibantai karena salah ayatnya katanya. Jadi dikoreksi, dikritik. Justru kritik itu memakin kita mendewasakan kita. Jangan takut Pak. Saya maaf ya, ini saya udah pernah cerita ya. Saya ini sampai umur 15 gagap loh Pak. Mau ngomong bisa aja. Misalnya ditanya orang tua saya, kamu bisa nggak? Saya mau jawab bisa, tapi ngucapin huruf B itu susah. Jadi gitu. Akhirnya saya cubit, saya bisa. Tapi sekarang alhamdulillah gagap itu hilang Pak. Karena minta tolong belum ngomong huruf vokal, ngomong apa itu, setengah mati. Akhirnya mesti dibelokin, wah apa, supaya kedengeran, saking gagapnya. Jadi bukan soal itu kan Bapak kan, tapi soal modal. Banyak modal, udah ribuan hadis yang Bapak pegang kan di sini gitu. Ali Imran lihat. Wal takum minkum 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaklah di antara kamu ada sekumpulan orang yang menyeru kepada kebajikan. Kalau ada di antara kamu kan berarti asumsi kita kan ya nggak usah semua kan gitu. Ini ayat turun karena pada saat itu ada yang perang, ada yang dakwah. Sekarang kan bukan kondisi perang. Ya semua dakwah dong. Gitu. Minimal dakwah pada keluarga. Keluarga, ponakan, lama-lama nyebar. Jadi Bapak punya umat. Semua nih kita. Apa? Enggak, ini buat anak Pak. Ini buat anak. Serius Pak. Anaknya kita suruh berdakwah, gimana kita ini nggak berani berdakwah. Ya. Lalu udah yaduna ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini dia tadi yang cocok sama ayat Luqman tadi. Dakwah itu isinya apa? Nyuruh pada yang ma'ruf, cegah yang munkar. Oke, terus wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu kalau melakukan itu akan beruntung. Sama dengan tadi wal asri. Orang-orang rugi. Ya, kecuali orang-orang yang beriman, udah sholat, dan bekerja nama soleh, dan mereka dakwah. Beruntung. Ya, gitu ya. Jadi, perintah dalam Luqman tadi, karena ditutup dengan inna min azmil umur, ya, zalika min azmil umur, maka anda yang sholat, yang udah sholat, kalau anda udah sholat menganggap bahwa itu kewajiban, maka kewajiban kedua, ya, bersama dengan sholat adalah dakwah. Kewajiban ketiga adalah sabar.
Ingat loh, ini fardu ya. Artinya kalau fardu, kalau Anda nggak lakukan, insya Allah Anda diazab. Jika Anda nggak lakukan dakwah ini, Anda diazab. Karena pertama kali yang nggak melakukan dakwah tapi tahu ilmu disebut dengan menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran. Kita baca hadis nomor pertama. Ya. Nggak apa-apa, ini wakil ketua kelas bidang pengajaran anak sih. Bagiin, wah gitu, pahala gerak. Gue mau dibagi lagi. Ban, tuh, bapak dibantu ban dakwah tuh. Rawahul aban. Habis ngomongin tauhid, ngomongin tugas ya. Iya, kita kasih dah, nggak apa-apa. Ayo baca hadis nomor 1 dari Huzaifah bin Al-Yaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, demi zat. Nah, Nabi ini bersumpah dengan waw qasam tadi. Ya, bunyinya apa? Sumpahnya wallazi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lihat baik-baik tuh. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunnal 'anil munkar. Perintahkanlah oleh kalian kepada yang ma'ruf dan laranglah oleh kalian segala kemungkaran. Allah, nah ini dia. Jika tidak kalian lakukan, sungguh aku khawatir. Nabi yang khawatir nih. Allah akan mengirimkan azabnya kepada kalian. Kemudian kalian berdoa kepadanya, tapi dia tidak mengabulkan doa kalian. Tanya, Ustadz, saya sudah berdoa 1 tahun kok gak dikabulkan Ustadz. Lo gak dakwah, goblok. Nah gitu jawabannya, paham? Itu caranya ya jawabnya. Memang ini ya ngomong goblok itu jelek gitu. Tapi buat bapak-bapak pantas lah ya. Apa sini ngerti Pak? Ya, bapak nggak usah kepukul ya. Memang bapak udah kepukul ya, nggak usah kepukul lagi. Nah, kenapa orang sholat disuruh amar ma'ruf nahi mungkar alias dakwah? Karena Allah telah mengirimkan zat atau vitamin dalam sholat, bahwa setiap orang yang sholat sudah pasti tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa kalau orang sholatnya bener, pasti dia ada zat yang keluar yang namanya perasaan nggak mau lagi berbuat keji dan mungkar. Jadi dia enteng punya modal untuk amar ma'ruf nahi mungkar, paham nggak? Asal sholatnya didahului dengan ilmu. Makanya ayatnya, bacalah Quran dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, gitu. Ya, buka ayatnya. Surat Az-Zumar ayat 45. Surat 29 ayat 45. Iya, bukan hanya fungsi, tapi kayak ada zat yang keluar gitu, yang Allah kasih. Al-Ankabut ayat 45. Oh, surat 29. Az-Zumar kabut. Az-Zumar kabut. Iya. Al-Ankabut artinya apa, Pak? Laba-laba. Makanya di situ ada ayat kal ankabut kalang kabut. Artinya laba-laba. Kalang kabut. Iya, ntar gue terangin ntar. Lo kan mau dakwah. Ya, surat Al-Ankabut ayat 45. Apa kata Allah? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah Al-Quran yang telah diwahyukan padamu. Ini mukhatabnya Muhammad. Tapi sekarang buat kita juga dong. Bacalah Quran itu yang telah diwahyukan kepadamu ini. Lalu waqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Jadi sebelum sholat Anda harus punya ilmu dulu dari Quran. Nah, mengenai sholat ini kan fikihnya udah kita bahas ya, udah pada pertemuan. Lalu disambung sama Allah rahasianya sholat. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Modal pertama Bapak untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Wala zikrullahi akbar. Dan sesungguhnya sholat itu adalah
ibadah yang paling agung, yang paling besar, yang paling utama. Jadi orang kalau udah disuruh sholat, dia mantep, daimun, khosyiun, segala macam, khusyuk, ya. Terus dia diawamkan sholat itu, dia udah keluar sendiri, kemampuan dakwahnya keluar sendiri. Tapi kalau sholatnya belang bentong, nggak pernah sholat gitu, nggak bisa ngomong kebenaran, susah. Nggak ada yang mau dengerin juga. Ya orang nggak pernah sholat terus ngomong enak sholat nak, dibalikin aja sama anaknya. Bapak begajulan menyuruh saya sholat. Jadi sholat ada rahasianya gitu. Mencetak Anda semua ini yang di ruangan ini menjadi pendakwah. Nggak usah pengen terkenal kalau pendakwah itu, tapi bagaimana ayat Allah bisa sampai kepada manusia lainnya, hadis bisa sampai pada manusia lainnya. Nggak usah lama-lama dakwah, diterangkan aja sebentar. Ini kamu tuh kalau ngomong depan orang itu jangan bisik-bisik berdua, itu Rasulullah pernah bilang dalam hadisnya, nggak baik begitu. Titik, dakwah. Udah ngomong baik, mencegah mungkar langsung. Gitu. Nah, mau bisik-bisik itu mengenai apa? Ustaz nggak dibayar kok, gitu kan? Bisik-bisik kedua gitu, misalnya gitu. Iya benar. Dia mana gua tahu dia. Udah. Udah ya? Ngerti ya? Nah sekarang ini kan kita masih ngomong sholat yang dibarengi dengan menjadi menjadi agen kebenaran. Nah sekarang ada dua itu dalam dakwah unsurnya. Ada pertama unsur amar ma'ruf, yang kedua nahi mungkar. Selama ini pendakwah di ceramah di masjid, di YouTube itu amar ma'ruf. Walaupun kalimatnya ada yang nahi mungkar, tapi yang dibuat oleh dia amar ma'ruf. Dekatlah pada Allah segala macam. Yang nahi mungkar cuma satu, FPI. Langsung prakteknya nahi mungkar. Jadi jangan celak tuh FPI, Pak. Jangan celak gitu. Nah, sekarang gimana? Setelah modalnya Quran tadi dan sholat kita untuk dakwah, ada level-levelnya. Memang kita itu harus berniat betul untuk jadi orang alim. Rasulullah pernah bilang apa? Akhdu aliman, di hadis Abu Daud atau di hadis Tirmizi, pakai kun aliman. Jadilah orang alim. Kalau nggak bisa jadi orang alim, ya, au muta'aliman. Jadilah orang yang belajar jadi orang alim. Sekarang ini Bapak mau ta'alim, ya, karena belajar dari orang alim. Kalau nggak bisa jadi muta'aliman, au mustami'an. Jadilah mendengar, ya, mendengar dakwah ceramah di mana gitu, di YouTube segala macam. Kalau nggak mau juga karena malas, au muhibban, atau Bapak cinta aja sama orang alim. Ya, cinta sama saya gitu. Cinta sama Bang Asman, cinta sama Pak Tom, jangan saling mencela, menggibah gitu. Cukup itu. Wala takun khomisah, jangan jadi golongan kelima. Alim enggak, muta'alim enggak, mustamian enggak, muhibban enggak. Modal ke surganya apa? Ya. Pada ada ayat 45 ini kan, kan dan dirikanlah sholat. Sebelum itu adalah bacalah Quran. Iya. Jadi kaitkan ini ada perintah-perintah lainnya, itu adalah syiar atau berdakwah gitu kan. Berarti gitu. Ya. Jadi udah built-in nama dia, Built-in. bahwa sholat itulah menghindari mungkar, ya kan, melakukan Iya. yang baik, gitu kan, dan membaca ayat-ayat yang lain, ya, supaya diimani itu terhadap fungsinya sholat. Sampaikan. Soalnya kenapa? Mencegah Bapak berbuat mikirin diri sendiri, mau ke surga sendiri. Oh, saya ngerti nih, saya beriman, saya zikir, saya tahajud, buat diri sendiri kan? Buat diri sendiri. Padahal Rasulullah bilang, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang keluar manfaat banyak dari dirinya untuk orang lain. Termasuk dakwah. Menurut Bapak orang kayak ke saya contohnya deh. Saya dulu udah jauh Pak dari riya. Saya ini berdakwah kepada Bapak. Kira-kira bermanfaat gak tuh Bapak? Artinya berarti dakwah itu sangat manfaat. Nah, kenapa Bapak nggak coba dakwah sendiri? Sekali-kali saya di situ, Bapak di sini.
Jangan takut dikritik. Dakwahin aja saya. Belum cocok tadi bilang soalin lagi. Bukan. Enggak. Paling kalau Dede yang di sini, Dede langsung kritik saya. Sampai kalau ceramah jangan banyak ketawa ya. Dulu pernah 7 tahun lalu dia begitu maksudnya. Nah, ada level-levelnya. Nahi mungkar ada level-levelnya, amar ma'ruf ada level-levelnya. Levelnya nahi mungkar dulu. Orang kalau mencegah kemungkaran itu harus punya keberanian. Oleh sebab itu di level sama Rasulullah, man ra'a minkum mungkaron wa yughayyiru biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Artinya cegah dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Ya, misalnya dia pengen ngelabrak orang main judi itu di depan tuh. Itu kalau dia berani gitu ya. Bubar. Bangsat lu pada bukannya pada ngaji main judi. Nah, itu cocok. Yang cocok nih Iskandar. Kalau dia mau lu RT Enggak, gua orang Islam. Gua lagi dakwah. Ini mah ngelawan aja ya sama Quran nih. dengan teror itu baru kekuasaan. Ya itu level pertama. Itu yang dilakukan oleh FPI. Tapi dia pakai prosedur, lapor polisi segala macam. Bahwa saya sebagai orang Islam tidak mau terpengaruh dengan adanya karaoke ini yang tiap malam sampai nggak ada masjid segala macam itu. Maka dia bilang sama polisi, kalau polisi nggak mau cegah itu, nggak mau nutup bar itu, ya udah kami yang nutup. Jadi itu nahi mungkar. Bukan hanya soal itu, masih banyak. Ya, nahi mungkar pertama, man ra'a minkum munkaron wa yughayyiru biyadihi, maka cegah dengan tangannya. Wa illam yastati fabil lisani. Kalau nggak bisa pakai kekuatan, pakai lisan. Jangan gitulah nak. Jangan gitu kamu. Nggak baik itu haram hukumnya. Fa illam yastati, kalau nggak bisa juga, fabi qalbihi. Wa dzalika at'aful imani. Sungguhnya kalau yang pakai hati itu selemah-lemahnya iman. Pakai hati itu kita nggak setuju sama perbuatannya, tapi kita nggak kuasa untuk ngomong ataupun untuk mencegah. Pakai hati. Yang penting kita nggak setuju. Ini enggak lihat cewek pakai bikini di WhatsApp setuju aja malah. Waduh. Paham loh. Anda nggak bisa mencegah diri Anda sendiri berbuat mungkar. Bagaimana mencegah orang lain? Ayo, yang lihat bokep siapa ya? Ayo. Pakai hati gitu, dia setuju Pak. Lihat hadis nomor 2. Level-level untuk bapak nahi mungkar. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qol. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkara, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah dengan tangannya. Ya, fa illam yastati', kalau nggak bisa, nggak mampu, fabi lisanihi. Nah, nomor 2 dengan lisannya. Fa illam yastati', kalau nggak mampu juga, fabi qalbi, maka cegah dengan hati. Wazalika ad'aful iman, maka yang dengan mencegah dengan hati itu adalah yang semalahnya iman. Tapi dakwah juga. Dengan hati itu Anda bisa pakai bahasa tubuh. Orang minum di pinggir jalan gitu. Anda nggak setuju hatinya, buang muka. Itu udah dakwah. Jadi orang tahu, oh dia nggak doyan minum, oh dia alim gitu. Paham nggak sampai sini? Lakukan Pak. Tapi kalau bapaknya kekuatan jadi bupati, jadi wali kota, ada kemauan, tutup aja lah kemaksiatan semua. Nah itu namanya mencegah kemungkaran dengan tangan. Jadi kekuatan itu adalah dengan tangan itu maksudnya kalau Anda punya jabatan, RT, RW, itu bisa itu RW itu. Ya. Tapi mesti siap-siap mati. Jadi kalau mau lapar judi di depan gitu, ngomong sama istri, aku kayaknya nggak pulang nih. Soalnya mau dakwah, itu mencegah kemungkaran. Dakwah di dalam keluarga ya anaknya suka main judi. Anaknya main judi, tapi menang alhamdulillah. Ya, itu dakwah.
PA, dakwah PA. Ya, itu level-levelnya kalau Bapak mau mencegah kemungkaran. Level-levelnya. Syukur-syukur Bapak ambil tengah-tengah dengan lisan aja. Dengan lisan, tapi dimodalin sama dalil-dalil gitu loh. Ada orang minum, Bapak hafalkan hadis mengenai 10 orang yang terkena dosa orang minum. Pemetik anggur, nempelin label di botol, yang nuangin, yang disuruh beli, yang minumnya sendiri, yang duduk bersama minum, semuanya kena dosanya. Apalin itu, sampaikan pada orang. Orang tuh bilang, udahlah, lo jangan soalin. Nggak apa-apa ya, penting udah saya sampaikan dengan lisan nahi mungkar. Ngomongnya dari jauh tak kalau lisan. Kalau nggak kan itu sekitar dia soalnya. Ya kagak. Lu mau cari herannya supaya nggak dakwah. Dia nyari alasan supaya nggak dakwah gitu. Ya, itu level-level nahi mungkar. Sekarang level-level, ayo, amar ma'ruf. Gimana caranya kita menyuruh yang ma'ruf? Itu kita mesti di level juga. Ya, lihat surat An-Nahl, surat 16, ayat 125. Oke. Oke. Ini level dari amar ma'ruf. Ud'u ila sabili rabbik. Serulah ya ke jalan Tuhanmu bil hikmah. Nomor 1 bil hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Nomor 2 dengan pengajaran yang baik. Nomor 3, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah kalau perlu debat dengan cara debat yang baik. Lalu Allah tutup dengan inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah tahu kok, sebentar kalau udah kamu dakwain siapa yang sesat, siapa yang akan dapat petunjuk. Jadi hasil bukan hak kamu. Jangan kamu pengen orang yang kamu dakwahin itu beriman gitu. Jangan, Nabi aja jadi dihibur kok. Yang penting kamu udah sampaikan dengan 1 hikmah, 2 mau'izatul hasanah, 3 jadilhum bi ahsani billati hiya ahsan. Dengan debat yang baik. Kalau di debat. Nah, apa yang disebut dengan hikmah? Hikmah itu adalah pengetahuan luas mengenai hukum-hukum syariat. Pengetahuan wawasan yang luas mengenai hukum-hukum Al-Quran, hadis, fikih, segala macam itu hikmah. Ilmu. Yang kedua, mau'izatul hasanah adalah contoh. Ya, saya bilang kamu tahajud lah. Tahajud itu bikin tenang. Tapi saya nggak pernah tahajud. Itu bukan mau'izatul hasanah. Calon. Paham ya? Itu level-levelnya. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah dengan cara yang baik. Debat yang baik itu jangan ngotot kalau udah kamu menang. Kamu tahu dia pasti salah nih. Banyak ngomong banyak salahnya. Udah kamu stop. Debat yang baik apabila Allah dan Rasulnya digugat oleh dia, baru kita lawan. Tapi kalau diri kita yang digugat, gak ada masalah. Ya udah, kamu gak percaya gak apa-apa. Nah, itu debat yang baik. Jangan ngotot-ngototin, oh gue lebih tahu dari lo, jangan. Ya, ngomong. Pak sampai sini Pak. Ini saya kasih modal nih udah nih Pak. Saya kasih modal. Jadi dakwah setelah sholat itu hukumnya apa Pak? Wajib. Bersamaan dengan dakwah dan sholat kita mesti sabar. Hukumnya apa? Wajib juga. Min asbil umur. Jadi yang suka-suka marah begini nih, sekarang diredam marahnya, sabar. Ya gitu. Coba lihat lagi. Kalau hadis nomor 6, supaya kita meyakini bahwa ini wajib. Ini belum ngomongin sholatnya nih, baru ngomongin plus-plusnya nih ya. Qais bin Abu Hazim, dari Qais maksudnya ya,
Dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia jika melihat kemungkaran, kemudian mereka tidak merubahnya, ya tadi dengan tangan, dengan apa segala macam, maka dikhawatirkan, ausyaka an yu'ammahumullahu bi iqabihi. Dikhawatirkan Allah akan meratai mereka dengan azabnya. Ada tetangga janda, tiap jam 2 malam ada yang datengin dia naik motor, orangnya sama itu terus nginep. Ntar jam 6 pulang gitu, kita diem aja, biarin urusan dia nggak usah campur gitu ya. Udah rata tuh azab, satu RT kena ntar. Cegah dong, kamu udah kawin sama dia, kamu siapa, dia siapa gitu ya. Nih bisik-bisik termasuk mungkar nih, Abel. Iya kan, selain gitu kan, urusan apa? Nah, saya lihat sih RT paling berani dia nih. Soal Ali aja dia samperin ya kan? Apa nih? Oh Ali, PA lu gitu ya. Ya. Saya harap ngerti semua deh, ya. Dan kalau kita udah bisa berdakwah, kita sama dengan mengundang rahmat Allah. Allah pasti akan merahmati kita. Rahmat itu luas loh Pak. Ampunan, rezeki segala macam gitu. Kalau kita berdakwah, jadi nggak usah minta-minta rezeki. Kalau Bapak berdakwah tuh rezeki datang sendiri. Buktiin deh, buktiin Pak. Kesehatan segala macam gitu. Ya, surat At-Taubah ayat ke-71. Surat At-Taubah ayat ke-71. Surat 9. Ayat 71. Ya. Wal mu'minuna wal mu'minat, dan orang-orang beriman laki-laki atau perempuan, ba'duhum awliya'u ba', sebagian mereka jadi penolong bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari, mereka itu semua menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Habis itu apa? Wa yuqimuna shalah, dan mereka melaksanakan salat, wa yutuna zakah, mereka zakat. Terus dan mereka taat kepada Rasulnya. Terus disebut innallah apa? Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Rahmat jangan main-main rahmat. Makanya guru-guru kita sering bilang kan, semoga Allah rahmati, semoga Allah rahmati. Semoga Allah berkekalan memberikan Anda rahmatnya selama hidup Anda. Dikasih sehat, dikasih rezeki, dikasih senyum terus sama istri sama anak, enak. Bapak pulang dari dakwah ya, gitu enak kan. Daripada Bapak pulang mabok, aduh nggak enak banget punya bini kayak gitu. Siram air kita, apalagi bini kita keluar gini tiang listrik, teng pulang. Sadis. Udah sampai sini. Ada yang mau tanya? Ini masih jadi sholat dibarengi dengan jadi agen kebenaran. Sekarang sebelum saya masuk ke dalam sholat dibarengi dengan agen kesabaran, ada yang tanya nggak? Ada yang mau tanya atau mau komen dulu? Monggo. Ya. Ya pernah kejadian mengenai yang belum terbukti di Tangerang tuh. Yang misalkannya selingkuh kan? Ya. Sampai diarak dipukulin. Nah, seperti itu kan betul nggak itu ya sampai dipukul diarak? Iya. Kalau itu kan hukum adat. Syariat kan nggak melakukan detailnya gitu. Jadi kalau hukum syariat di dalam mencegah kemungkaran udah jelas tadi. Ya. Cegah dengan tangan, tapi juga dengan bil hikmah, waktu ngasih tahu dia kebaikan, bil hikmah kan. Ayo diajak dulu ke dalam rumah Anda. Yang lain yang mau gebukin, sana jangan. Biar saya urus. Tapi untuk mencapai posisi itu Anda mesti punya kekuatan, jabatan atau apa gitu. Misalnya jadi. Ya memang itu RT yang pas. Ya. Gitu. Kalau gebukin itu udah melanggar aturan norma juga kan. Sehingga dia mencegah malah dia sendiri jadi belum mungkar. Ya. Ada di bulan lalu saya kan
konsultasi sama Ustadz lebih cukup. Monggo. Dia bilang tadi ada hadis kan baru dibuat di walau ayat, walaupun satu ayat dari Iya. Al-Quran. Artinya yang tadi saya bilang kita harus jadi agen kebenaran. Terus tadi saya tanya, ini mana yang harus didahulukan? Kita menyampaikan sebisa kita satu ayat atau seperti apa tadi? Kalau dia jawab, ketika kita menyampaikan ayat atau hadis, paling tidak kita ada tahsis dari guru, harus diijazahin dulu lah. Ini kira-kira mana yang benar? Ya, sebetulnya Rasulullah udah pernah bilang, barang siapa yang menafsiri Quran dengan akalnya sendiri, siap-siap ke neraka. Jadi tahsis dari guru perlu. Ya, cuman di sini kan nggak dibahasakan tahsis sebetulnya. Juga saya nggak bahasakan, saya ijazahkan Anda untuk berdakwah, enggak. Pokoknya ada diserap aja. Apa yang saya ngomongin diserap aja. Oh ya. Disimpulkan. Apa? Emang gua nggak bawain hadis sama ayat ya? Kok kata Pak Wahyu? Yang boleh akan diwahyukan. Iya. Ya, diwahyukan, disujudikan gitu. Lama-lama kan. Ya. Jadi sampaikan aja, asal jangan menguraikan ayat dan hadis dengan akal sendiri. Bisa kacau, Pak. Apa maksud Nabi mengenai hadis ini? Kita mesti tanya guru. Bisa kacau. Jadi memang tadi bil hikmah, harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Ya. Dan jangan sampai situ lalu di koma, lalu Bapak keberatan. Ya, kita udah tua, kita kan dikit ilmunya. Bagaimana Bapak mengaku dikit ilmunya sedangkan kita ngaji udah hampir 17 tahun di sini. Harusnya udah banyak loh. Ya, kecuali dia baru 4 bulan. Tahu ngaji itu tanah. Ya. Bisa Pak. Malah kalau perlu minggu jadi rebutan tuh mikrofon. Saya sekarang saya. Gitu dong. Saya mau ngomong soal ini. Dede saking nikmatin saya ceramah kemarin tuh soal sabatun nih. Apa yang ngantuk dia? Apa gue gentak dia? Ya demikian kaum muslimin. Wah bangun dia. Gitu. Hari Minggu siapa yang datang kemarin? Dede kan? Saya datang ya? Saya ngomongin ismasih tafa innaka mayyitun. Misalnya, saya Jawa gitu sih ya, banyak pujian. Gue kan nanti nyeletuk. Wah, Mas Lu hebat tuh tosiannya. Belajarnya di mana sih? Gitu. Ya sebut nama gurunya dong. Iya, sebut nama gurunya ya. Itu orang Cina. Yang penting tadi itu. Nah, ini contoh jelek nih. Jangan ngarepin pendapat manusia. La takhafu laumata laim. Jangan takut dengan ocehan orang mengenai dirimu. Wah, so alim lu biarin. Mending gua daripada lu. Ayo, yang lain. Lu nanya lu jangan nanya gua melulu ya mau hadisnya berantakan. Enggak, dia takut nanya bayar. Nanya mau gua melulu. Enggak ada bayar di mana saya. Kenapa Pak Tom? Mereka ikhlas lagi. Yang mengharapkan pujian. Enggak, motifnya para pendakwah yang kejungkel sekarang ini. Itu banyak pendakwah yang kejungkel, terutama yang masuk TV itu. Adalah pengen dikenal. Padahal orang yang baik itu orang yang dikenal di langit, Pak. Malaikat hafal semua apa nama kita. Soalnya kenapa? Allah sering ngomongin kita di hadapan para malaikat yang mulia. Iya kan? Jadi kalau Bapak berhasil memberi pemahaman pada orang, Allah tuh berterima kasih. Allah tuh Asmaul Husna ada yang namanya Asy-Syakur. Allah tuh maha berterima kasih. Lalu Allah bilang sama malaikat-malaikat, tuh lihat, Prima Luli Marzudi hambaku baru saja berdakwah, berkata kebenaran. Malaikat kenal. Jadi pada waktu rohnya tadi angkat sama Allah, wafat itu, malaikat azab segala macam buang muka. Ini orangnya Allah nih. Ini keluarganya Allah. Ahlullah. Begitu Pak. Sasaran kita begitu. Ke surganya gampang. Ketimbang Bapak nggak pernah dakwah,
Terus walaupun dakwah pengen dikenal manusia, ya dikenal sebatas bapak mati nanti. Mati sebulan masih diomongin, oh ini jago dakwah. 2 bulan udah lupa orang. Udah lupa. Ya kan? Jadi pengennya dikenal di langit. Di sini dikenal kok enak. Saya pernah ngurus pendakwah di Indosiar. Karena saya dulu kan manajer produksi drama. Produksi non drama. Jadi ngurusin acara agama segala macam. Acara agama di TV itu ratingnya 0, Pak. Nggak dapat iklan itu iklan bonus saja, iklan yang apa, yang dia banyak iklannya kita ambil itu buat disiarin. Nggak ada duitnya gitu. Tapi untuk pendakwahnya 1 slot itu dibayar 15 juta. Ngomong 28 menit kan ada iklan 15 juta. Siapa yang nggak nyari begini? Posisi enak begini. Didandanin dulu, yang make upin namanya Cynthia, cantik banget. Ustadz di make upin, rusak deh. Ya kan ada cewek cantik wangi depan kita, make upin kita itu. Nah, make upin, wah, matanya kemana-mana, kegeruan. Udah gitu Ustadz mau diatur kalau di TV. Ustadz jangan ngomong soal politik, jangan ngomong ini, jangan ngomong ini. Terbatas. Ustadz diatur, dosa lo kata Ustadz. Nah sekarang, jadi jangan ada motif dunia kalau dakwah itu. Motifnya adalah saya meneruskan kalimat Allah dan kalimat Rasulullah kepada orang lain. Orang suka nggak suka bukan urusan saya, urusan Allah. Hasil atau nggak hasil bukan urusan saya, urusan Allah. Jalan lancar Bapak. Jadilah orang yang kalau datang Bapak menggenapkan, Bapak nggak ada mengganjilkan. Pak Asep datang, berarti kita bisa nanya-nanya nih kita. Pak Asep nggak ada, ya dia nggak ada datang, nggak dapat ilmu di hari ini. Tuh mestinya begitu. Pendakwah tuh gitu. Jangan Asep nggak datang, Hore nggak datang, Biangkerok nggak datang. Kalau dia datang, aduh rusak kita gitu. Paham ya, sampai sini ya. Itu betapa mulianya seorang yang bisa menyuruh ma'ruf, mencegah mungkar. Mulia Pak, mulia. Karena dia nggak takut lagi dengan orang manusia, tapi dia takut kalau dia nggak berdakwah, maka dia takut Allah meratakan azabnya, gitu. Termasuk yang orang berbuat mungkar tuh orang lagi dakwah begini, dia bagiin permen, terus mangap apa? Ustaz nggak ditawarin, nenek lo pada. Sampai sore habis nih permennya. Ustaz. Pasti biangnya tadi. Nih biangnya. Sabar. Nah, kita masuk ke dalam sekarang sholat yang dibarengi dengan agen kesabaran, ya. Tadi udah kan? Yang namanya dakwah itu adalah agen kebenaran. Sekarang adalah agen kesabaran. Apa tuh sabar? Nah, sabar tuh beginilah. Sabar tuh menahan diri. Menahan diri untuk tidak komplain. Itu sabar, ya, nahan diri untuk tidak komplain. Sabar kata Rasulullah, fi sodamatil ula. Sabar kata Rasulullah apa? Fi sodamatil ula. Dalam tamparan pertama, plak. Sabar. Misalnya, contoh, ya, kita ini dibentak orang. Wahyu anjing lo, gitu. Saat kita dibilang anjing, kita marah lagi sama dia, nggak sabar. Tapi kita begitu bilang anjing, kita istighfar, sabar. Jadi bukti sabar itu dalam saat kejadian gitu loh. Saat ditampar pertama. Nah, sabar itu ada jenisnya. Dalam Islam itu sabar dibagi 7. 1, sabar menghadapi marah. Sabar menahan marah. Maka ketika orang bisa menahan marah, ketika dia dizalimi atau apa itu, atau ada yang nggak enakin dia, disebut dengan dia khuzil afwa, menjadi orang yang pemaaf. Makanya perintah untuk orang bertakwa itu wal afina anin nas wal kaziminal ghaiza, siapa yang bisa menahan marah, wal afina anin nas, dan memaafkan manusia. Sabar pertama, sabar menahan marah. Ini orang-orang model-model bapak-bapak ini kadang-kadang kan sulit ya, kalau sulit menahan marah itu. Ya. 1. Kedua, sabar dalam ketaatan.
Menjalankan ketaatan pada Allah luar biasa, Pak. Kalau nggak sabar, kenapa kita suruh tahajud tengah malam? Orang-orang enak tidur, kita tahajud bangun tuh. Kalau kita nggak sabar, nggak jadi tahajud, Pak. Kenapa kita mesti zakat mal 2,5%? Kalau duit kita 200 miliar, musuh zakatnya sampai berapa tuh, Bang? 5 miliar ya? Mana zakat 5 miliar gede banget, nggak sabar kita. Mau seorang mesti naik haji kan capek 40 hari di sana, nggak sabar. Sabar dalam ketaatan, dia dibebani apapun di Islam ini dengan syariat, dia sabar. Saya jalankan, saya mina watona. Itu sabar nomor 2. Dilatih, Pak. Karena yang disebut ma'asobaka, apa yang menimpa kamu, termasuk ini. Bapak dijadikan taat oleh Allah, ya harus sabar. Terutama dari asar ke maghrib, maghrib ke isya, Masya Allah. Asar baru selesai, baru assalamualaikum, makan sebentar, maghrib. Nah kita kan bilang, maghrib lagi, barusan gue sholat asar, nggak sabar. Malah senang dipanggil, hayya ala sholat, Allah manggil lagi, waduh masih hidup kita enak. Gitu, benar sabar dalam ketaatan. Yang ketiga, sabar menahan kemaksiatan, khusus bagi orang yang punya kesempatan. Orang berduit, dengan duit kan Bapak bilang bisa apa aja, betul? Nah, bisa dong. Kali-kali lah gua ngelacur bentar dikit lah. Ntar minta ampun. Nggak sabar. Ah, duit ini bisa berlipat kali gua judiin. Nggak sabar. Makanya ada yang namanya infak fi sabilillah, ada infak fi sabilit taghut. Infak di jalan Allah, infak di jalan taghut. Tinggal pilih kita lagi. Sabar dalam menahan kemaksiatan. Itu perlu dilatih, Pak. Terutama bagi orang-orang yang punya kesempatan, orang punya duit banyak. Itu mesti aneh-aneh di sini. Ya kan? Ada duit 5 miliar. Nih, pas nih kalau gua udah mulai nih otak setannya mulai timbul. Makanya orang-orang yang melarat di antara kita, bersyukurlah. Iya. Yang ngomong yang berduit semua nih. Yang keempat, sabar dalam kemiskinan. Coba Rasulullah bilang apa? Kadal fakru ayakuna kufra. Ya. Kefakiran dapat menyulap orang jadi kafir. Kemiskinan dapat membuat orang menjadi kafir. Itu maksudnya bagi orang yang miskin tapi nggak sabar. Makanya dicela oleh Allah di hadis qudsi, aku paling benci sama orang miskin tapi sombong. Kenapa? Karena dia nggak sabar. Padahal orang miskin di dunia ini masuk surganya kalau dia taat itu 500 tahun sebelum orang-orang yang taat, yang orang kaya yang taat. Kalau orang kaya masih dihitung hartanya, dia menghisap. Orang miskin udah keramas berapa kali mau bidadari, udah genjot gitu. 500 tahun. Iya. Ya laksanakan, sabar. Yang kelima, 5 apa 6? 5, sabar dalam peperangan. Mungkin kita nggak ngalamin, mbah-mbah kita ngalamin kan, ya, bahwa peperangan itu dahsyat, Pak. Kalau nggak kuat stres orang, Pak. Makanya orang-orang yang mati di perang itu disebut dengan pahlawan. Karena orang dapat pahala kesabaran. Dia yakin bahwa Allah akan muter lagi itu permen. Oh iya. Nggak gua bawa sih biar itu. Ya. Emang lu pikir nggak sakit? Kemungkaran ini dicegah dengan lisan langsung. Siapa ya? Gue kagak sabar. Gue lagi nerangin sabar. Sabar udah pindah. Iya sampai. Nomor 6, sabar dalam musibah. Sabar dalam musibah dan penderitaan.
Ini lengkap ini. Malah Allah tuh ngerayu-rayu orang yang dia lagi dikasih penderitaan, ya, dikasih ujian supaya sabar. Ya. Dalam musibah dan penderitaan. Di dalam sebuah ayat disebut begini. Allah tuh indah kalau menceritakan bagaimana dia itu bisa mengayomi orang-orang yang sabar dalam musibah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Sungguhnya aku akan mendampingimu hai orang yang sabar. Lalu Allah terangkan baru, siapa tuh orang yang sabar yang aku dampingi? Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Adalah orang yang aku akan uji dengan apa? Dengan banyak hal. Kekurangan harta, kemiskinan, segala macam itu. Ya, jadi orang sabar itu ketika dia mulai dikasih satu penderitaan atau musibah, dia cuma bilang gini, ini punya Allah. Dan akan kembali pada Allah semuanya. Idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau bisa sabar begini, hadiahnya 3. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Salawat dari Allah, kemuliaan, rahmat Allah, dan muhtadun, petunjuk. Hadiahnya 3. Ya. Terakhir, sabar dalam berdoa pada Allah. Sabar dalam doa pada Allah. Orang bilang sama Ustadz kan, kenapa doa saya belum dikabulkan? Itu orang yang namanya orang berdoa secara ajal, secara terburu-buru. Dan sabar aja. Nanti akan Allah kasih sesuatu yang tidak ada bayangkan di otakmu itu. Yang kamu minta itu bagi Allah kecil. Ya. Jadi sabar dalam berdoa itu perlu. Nah, orang tadi Luqman bilang sama anaknya, sabarlah kamu. Sabar ini, cuman sabar yang 7 ini dikelompokkan menjadi 2 besar. Pertama, sabar menghadapi Allah. Kedua, sabar menghadapi manusia. Paham? Jadi sabar itu cuma 2 sebetulnya. Sabar menghadapi Allah, sabar menghadapi manusia. Sabar vertikal, sabar horizontal. Buka Ali Imran 186. Siap? Surat 3 ayat 186 udah siap? La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Saya tanya, ini yang menguji siapa? Allah. Yang menguji Allah ya. Oke? Lalu yang kedua, walatasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asraku adzan katsira. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang musyrik. Ini dengan Allah apa dengan manusia? Nah, dengan manusia. Tapi kata Allah ya, wa in tasbiru wattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kalau kamu sabar ngadepin tadi ujian dari Allah dan dari manusia dan bertakwa, sungguh itu wajib bagimu, patut diutamakan. Jadi sholat itu kan hukumnya wajib. Dakwah tadi hukumnya apa? Nah, sabar hukumnya apa? Bapak yang sering marah-marah, tolong istighfar. Berarti bapak nggak sabar menahan kemarahan, nggak memaafkan manusia. Bapak yang sering komplain, miskin mulu melarat, istighfar. Berarti bapak nggak sabar menghadapi kemiskinan. Begitu mengukur diri kita. Nah, ini sampai ke anak loh Pak, ini ke anak sampainya. Jangan bapak udah sabar semua. Ya. Bapak sudah pintar. Udah pintar ngeles. Ilmunya tinggi, ilmu hitam. Ya. Sekarang kita lihat
sabar sabar kepada Allah. Hadis nomor 7. Dari Anas bin Malik dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Inna izomal jazai ma'a izomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Saya ulangi ya. Besarnya pahala Bapak yang Bapak terima sesuai dengan besarnya ujian yang Bapak terima. Wa innallaha iza ahabba qauman ibtalahum. Dan kalau Allah cinta sama seseorang, sama satu kaum, Allah kasih banyak dia bala. Allah kasih banyak dia ujian. Allah kasih banyak dia musibah. Lihat lagi. Oleh karena itu, faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang sabar ridho menerima ya musibah atau ujian itu, baginya ridha Allah. Dan barang siapa yang murka, waman sakhita falahu sukhtu, maka Allah juga murka sama dia. Wah, kebalik-balik Bang Aman ini logikanya. Bapak bisa dapat pahala banyak kalau sabar. Oke? Sabar kan? Ya, artinya besarnya pahala sama dengan besarnya ujian yang Bapak terima, musibah yang Bapak terima. Dan Allah kalau udah cinta sama Bapak, ibtalahum, Allah kasih Bapak banyak bala. Itu tanda cinta. Aneh ini. Tapi perlu kita terima. Karena siapa yang tidak menerima, aduh kok musibah gini datang dulu, maka Allah marah sama dia. Tapi kalau dia terima, ya Allah ini darimu, dia yakin, maka Allah juga ridho. Paham? Itu namanya sabar. Ayo, nggak apa-apa yang mau protes. Yang mau protes silakan. Diskusi yang kemarin kena. Diskusi yang kemarin. Iya. Hadis diskusi yang kemarin diringkas di hadis nomor 3. Lihat dulu. Hadis nomor 3. Rasulullah SAW bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Man lam yardo biqadai walam yasbir ala balai fal yatammis robba siwai. Maksudnya siwai itu ya, bukan siwaya. Siapa yang tidak ridho dengan keputusanku dan tidak sabar atas ujianku, maka hendaklah dia mencari Tuhan lain selain aku. Udah deh Pak, udah, nggak usah protes deh. Kalau kita membuat konotasi sendiri, manusia kayak Allah cinta, karena dia takut dengan maka Allah akan terus dia ujian. Ujian yang Iya. besar. Kita buat konotasi sendiri, ujian ini ujian enak, ujian kaya. Itu juga kan ujian itu. Iya. Kalau kita buat Iya. konotasi sendiri, kan nggak mesti ujian yang Betul. menyakitkan atau sebagainya. Boleh dong. Iya, boleh. Tetapi kan Anda terhadang oleh sabar dalam ketaatan. Sabar dalam menahan kemaksiatan. Iya, tetap. Walaupun kita kaya, walaupun kita... Iya, tapi kan Anda memandang kekayaan sekarang dari yang enaknya. Padahal kekayaan itu nggak enak. Iya, artinya tetap ujian yang besar. Iya, tetap ujian. Tapi bahwa hadis ini keluar itu adalah dalam hal bala, bukan musibatun. Bala itu ujian yang nggak enak. Oh, yang Nggak enak. Kalau musibah dibagi 3. Musibah dibagi 3. Tinggal Bapak ukur diri Bapak. Apakah musibah ini sebagai bala? Ya, artinya bukan sebagai bala. Apa musibah itu sebagai walanat sebagai diuji Anda? Apakah musibah sebagai teguran? Apakah musibah sebagai azab? Kalau bala udah konotasi musibah yang sebagai nggak enak. Yang nggak enak bukan belum azab. Hah? Yang pada itu bala. Bala. Betalahum, dikasih bala, dikasih hujan yang enak gitu. Ya. Jadi, nah ini kan lagi ngomongin sabar. Bapak nggak usah protes, kalau protes ke Allah aja, atau cari Tuhan lain. Cari Tuhan lain. Tapi pulang kan. Saya lagi pengen cari antum. Iya, kenapa? Udah banyak berbuat ibadah segala macam, ujian antum enak semua gitu kan.
Anda kan lihat zahir. Zahirnya. Ya, saya mengalami banyak ujian yang nggak enak Pak. Tapi saya menahan diri untuk nggak ngomong sama Anda. Karena dalam hadis kemarin, siapa yang berkeluh kesah tentang nggak enaknya sama dengan menggibah Allah. Ngapain? Ya udah, saya ngomong sama Allah sendiri, makasih diuji. Padahal hatinya sedih. Udah Pak. Sebetulnya ini apa ada di ayat Luqman yang tadi kan mengingatkan kita untuk wasbir asobah. Apa yang Itu kan terjadinya asobah kayak gitu kan karena ada amar ma'ruf nahi munkar itu. Iya. Maksudnya satu paket pasti akan dapat yang gak enak kayak Bang Aman. Oh, Ustaz banyak amar ma'ruf dan nahi munkar, pasti banyak asobahnya. Udah mulai berdakwah semua kan? Hah? Udah Mulai berdakwah semua. Takut diajab. Merata asapnya di mana-mana. Ayo ngomong di forum ini, ngomong yang banyak. Jangan kayak Pak Ino. Ngomong yang keras. Ya, gitu. Lalu itu tadi kepada Allah. Sekarang Rasulullah juga menerapkan peraturan sabar kepada manusia lain. Bagaimana caranya? Nah, itu digambarkan melalui hadis nomor 5. Coba lihat. Ya, ini perlu saya terangkan nanti supaya nggak salah paham mengenai hadis ini. Dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang bergaul dengan orang lain dan dapat bersabar atas keburukan mereka lebih besar ganjaran pahalanya daripada orang mukmin yang tidak bergaul dengan orang lain dan tidak bersabar atas keburukan mereka. Ini nih. Jadi bapak lebih aman hidup sendiri sebetulnya. Tengah hutan, nggak usah di komplek, nggak usah di kampung, tengah hutan, nggak punya istri, nggak punya anak, mati sendiri, ibadah sendiri, aman. Tapi pahalanya dikit. Sebab bapak akan terima tantangan. Ya kan? Dosa-dosa kita kepada Allah itu, khususnya, itu karena ada manusia lain kita bergaul. Gibah kan harus ada manusia lainnya dong. Saya ngomongin Pak Asep, harus kepada siapa? Maksud saya ngomong sama Pak Tulis, Asep gila. Saya nggak gibah hitungannya. Oleh sebab itu, hidup lebih aman, hidup sendiri. Tapi Allah lebih menghargai orang yang mau bergaul dengan orang lain. Dengan pahala yang besar. Kalau bisa sabar menghadapi keburukan orang lain. Bapak punya tetangga, ganggu terus. Nggak keruan deh pokoknya sama bapak gitu. Bapak tuh jangan pindah. Pindah itu ntar ketemu lagi tetangga kayak gitu. Justru bapak sabar. Gak apa-apa itu. Pahalanya gede. Ketimbang bapak nggak pernah keluar rumah, tapi dengar bahwa tetangga ada begitu gitu. Terus ya udah sabarin. Oh nggak bergaul, pahalanya kecil. Jadi mesti terima tantangan, bergaul. Sebab kalau bapak itu masih nyimpen kesalahan tetangga, ya itu dunia sempit. Mau keluar rumah aja, lihat kiri, lihat kanan. Ntar ada tetangga itu, wah gue lewat sini. Ada lagi ya, anaknya, wah akhirnya nggak jadi pergi. Nah orang yang bersabar dengan itu, ya menghadapinya, bergaul, sosialisasi, bersabar dengan itu, gede pahalanya. Ya, jadi lebih baik kita hidup bergaul. Karena dengan bergaul kita bisa menelurkan manfaat kita ke orang lain. Dan kita sabar dengan apanya. Ya. Ini kalau saya melihat sini berarti untuk sabar kepada asobat ini kan kualitas sholatnya hebat. Kualitas sholatnya hebat. Dakwahnya juga bagus. Dalam arti bergaul kita harus berdakwah. Tidak bilang bahwa dia Dalam satu ayat aja kita harus berdakwah. Nah, bukan kita boleh. Saya nggak bilang dia diuji dengan yang enak-enak terus. Tapi beliau juga menghadapi apapun yang menimpa dia. Kita enak-enakan kalau dia ngomong. Itu kan biasa Pak. Tapi di sisi lain biasanya orang menilai kan sisi yang enaknya ini ekonomi. Iya kayak anaknya Pak Luli. Pak Ustadz rumahnya panjang. Lihat David. Dia pun sabar. Cuman kalau mau dibandingin,
mana nanti enak kita berdiam diri sementara yang lain kita, atau mau ditimpa macam-macam tapi yang lain enak pilih. Benar nggak sih? Benar, ya udah gitu aja deh. Nah, kita niru kesabaran Rasulullah. Ya, dalam hadis panjang dibaca di rumah aja nih, hadis nomor 8 yang terakhir itu di rumah aja dibacanya. Rasulullah tuh kan didakwah ke daerah Mina, ya, daerah di luar Madinah gitu. Lalu Rasulullah disiksa. Ini bukan yang di Taif ya, Pak ya? Ini di Taif ya, di Taif ya. Nah, disiksa itu kemudian Jibril datang. Rasulullah disiksa sampai berdarah-darah gitu. Jibril datang. Aku diutus sama Allah untuk datang kepadamu mengatakan bahwa Allah mendengar seruan kaummu. Allah mendengar jawaban kaummu ketika kamu seru gitu. Maka aku membawa malaikat gunung. Silakan kau perintahkan malaikat gunung. Jadi Rasulullah keadaan luka-luka parah nih. Gitu. Malaikat gunung nawarin, bagaimana kalau umat yang nyiksamu tadi itu dijepit dengan 2 gunung ini? Rasulullah bilang, jangan. Aku malah mengharapkan dari mereka nanti, ini ada tulisannya, yukhrajullah bal arju ay yukhrajullaha min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusriku bihi syai'an. Aku ngarepin dari mereka akan keluar muncul seorang yang menyembah Allah dan tidak syirik pada Allah. Jangan. Rasul, Pak, disiksa, dihujanin batu, mukanya berdarah-darah. Malaikat Jibril datang, bawa malaikat gunung, nawarin, Pak. Kalau Bapak di posisi begitu, Bapak dikebukin orang, datang Jibril. Ya, Asep, Jibril udah diutus sama Allah nih untuk membantu kamu. Saya bawa malaikat gunung. Ya, malaikat gunung gimana? Wah, Asep digencet aja. Gencet Bril. Sikat sekalian. Pencet sampai habis. Rasulullah enggak, sabar. Sabar dalam penderitaan, menahan marah segala macam, kumpul jadi satu di sini. Gini tuh Bapak niru sunnah Rasul gitu loh. Jangan sunnah Rasulnya cuma ditiru yang gampang-gampang ya. Tapi ini, nah kita ini bisa-bisanya masuk neraka itu gara-gara nggak sabar. Jadi sabar tuh min azmil umur, wajib yang patut diutamakan gitu loh. Azm, perkara yang agung, Pak. Sabar tuh. Allah punya asmaul husna namanya as-sabur. Allah menahan diri dari menyiksa bapak-bapak ini. Di saat bapak berbuat maksiat, Allah tetap menyuplai kebutuhan oksigen kita, kesehatan kita. Maksiat. Sabar nggak? Sabar. Saya maksiat, pasti. Misalnya maksiat. Datang ke sana terus maksiat. Ya apa? Apalagi nggak tahu lebih sabar. Ya, jadi fungsinya sabar nanti ada 2. Manusia kita makin dekat dengan Allah. Yang pertama, yang kedua, pahala kita luar biasa banyaknya. Jadi sabar itu fungsinya 2. 1, kita makin dekat dengan Allah karena Allah berkata, innallaha ma'as-sabirin. Makin dekat sama Allah. Dan yang kedua, pahala kita berlimpah-limpah ruah. Banyak sekali. Ya. Artinya kalau pahalanya berlimpah, maka kita juga diharapkan dosanya jadi hilang. Ya kan? Dosanya jadi hilang. Kita lihat dulu yang pertama, yang fungsi yang pertama tadi, membuat manusia menjadi dekat dengan Allah. Surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Al-Baqarah 45-46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'ala khashiin. Dan mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan salat. Apapun, ditimpa apapun, ini mohonnya pada Allah dengan sabar dan salat. Ya. Dan itu sungguh berat sebetulnya dilakukan
Kecuali kalau orang-orang yang sholatnya khusyuk, itu begitu ada masalah itu sabar dan sholat diutamakan. Siapa orang khusyuk itu? Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali padanya. Jadi dia udah dekat sama Allah, yakin akan ketemu sama Allah. Kan ada orang yang ketemu sama Allah, ya. Jadi dia udah dekat sama Allah. Saking dekatnya dia kepengen ketemu Allah segera. Nggak kayak bapak minta umur panjang. Emang nggak sabar juga di dunia ini ya. Pengen nikmatin hasil usaha. Berat lah. Ya. Jadi yang pertama makin dekat kita sama Allah. Ya dia ketinggalan dah. Al-Baqarah 4546 ya. Yang kedua, pahala kita akan banyak sekali. Surat An-Nahl ayat 96. Surat An-Nahl ayat 96. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisimu pasti lenyap, rusak. Dunia ini fana kan? Surat 16 ayat 96. Tapi yang di sisi Allah adalah kekal. Lalu Allah menjanjikan lanajziyannal ladzina sabaru, dan pasti kami akan memberi balasan pada orang-orang yang sabar, ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi orang sabar tuh dilipat gandakannya luar biasa, Pak. Lihat tetangga gajinya pegawai negeri golongan 2A, tapi kok udah nyicil motor 3 gitu, sabar. Kita yang swasta aja, waduh, udah cukup buat makan doang misalnya, sabar. Maka pahala Bapak akan lebih dari yang Bapak harapkan tadi. Motor 3, kecil kata Allah. Paham ya? Jadi sabar tuh fungsi 2. Satu, makin dekat kita sama Allah, karena ilallaha masabirin. Yang kedua, pahala banyak. Kalau pahala udah banyak, mesti dosa turun. Iya dong. Kan pasif nggak mau punya pahala banyak tapi dosanya banyak juga, nggak mungkin ya. Gitu. Maka lihat hadis nomor 4. Hadis nomor 4 lihat. Yang terakhir. Dari Mus'ab bin Sa'ad, dari bapaknya, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, siapa manusia yang cobaannya paling besar? Beliau menjawab, al-anbiya summa amsalu fa'al-amsal. Pertama, para nabi, cobaannya paling besar. Kemudian orang yang setara dengan mereka, para ulama, para al-amilin, al-alimin segala macam itu ya. Seorang diuji sesuai dengan tingkat keagamaannya. Jika agamanya kuat, cobaannya pun makin berat. Jika agamanya lemah, dia akan diuji dengan tingkat agamanya itu aja. Bencana atau musibah tidak akan terlepas dari seorang hamba sampai ia meninggalkan hamba itu berjalan di muka bumi tanpa ada kesalahan atau dosa. Jadi orang dikasih bala itu, dikasih pahala yang banyak, dosanya ditarik. Dikasih sakit, kan dosanya berkurang. Nah, itu fungsi sabar. Ya, saya kembalikan lagi dari awal. Luqman mengajarkan pada anaknya, dirikan sholat nak, dan suruhlah orang berbuat ma'ruf, dan cegahlah orang berbuat mungkar, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Sungguhnya demikian itu adalah asbil umur, adalah hal-hal yang patut diutamakan atau wajib. Kemudian dakwah kita uraikan tadi. Dakwah itu ada 2, 1 amar ma'ruf, 2 nahi mungkar. Ya, udah pengurainya semuanya. Dan kalau nggak dakwah, maka kita khawatir, Rasulullah khawatir, kita akan diberi azab yang merata. Kemudian sabar ada 7, tapi diringkas 2, sabar kepada Allah dan sabar kepada manusia lainnya. Nah, tolong saya titip sampaikan pada anak bapak, sholat dan jadilah mubaligh, dan jadilah pula sabar menghadapi hidup ini. Demikian, semoga ada manfaatnya. Pertanyaan-pertanyaan setelah ditutup sama Dede aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.